Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita tentang politik Indonesia menjelang pemilihan presiden 2024. Baswedan mewakili Pemprov DKI menerima 3 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award 2019. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 6 penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah rekor baru Pemprov DKI Jakarta yang berhasil meraih predikat WTP 5 tahun berturut-turut. Jakarta didaulat menjadi kota terbaik di dunia di bidang transportasi setelah berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award 2021. Komunitas Bike to Walk memberikan penghargaan kepada Kota Jakarta sebagai kota ramah sepeda tahun 2021. Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahunnya Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan menerima berbagai penghargaan, baik penghargaan untuk Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya maupun penghargaan pribadi. Dan atas dasar tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi salah satu nominasi kategori pejabat publik dalam penghargaan Indonesia Award 2019. Ya, lalu bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih dalam 21 Heroes 2020 dalam urusan transportasi? Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima penghargaan dari pemerintah Singapura karena dinilai berkontribusi bagi pembangunan dan hubungan bilateral kedua negara. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasi untuk semua pihak yang telah mendukung gelaran Formula E Jakarta 2022 hingga berjalan dengan sukses. Inilah peraih penghargaan Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation. Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 16 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022. Pada bulan Juli 2022 lalu, aplikasi Jaki atau Jakarta Kini sudah terintegrasi dengan lebih dari 50 aplikasi organisasi perangkat daerah atau PD Pemprov DKI Jakarta, sehingga dapat diakses melalui satu pintu. Selama pandemi COVID-19 menghadirkan salah satunya adalah fitur Jack CLM yang berguna untuk pemeriksaan mandiri gejala COVID-19. Fitur Jack Corona, pusat informasi kasus corona di Jakarta, dan fitur Jack Lapor untuk melaporkan permasalahan kota seperti pelanggaran PPKM. Melalui aplikasi ini, warga Jakarta juga bisa memantau lebih dari 4.000 titik lokasi Wi-Fi gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, integrasi transportasi dengan tarif integrasi Jaklingko maksimal Rp10.000 menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko untuk bertransaksi pada seluruh moda dirasakan mempermudah aksesibilitas masyarakat ibu kota. Solusi untuk warga Jakarta. Pasti warga Jakarta itu sangat senang. Yuk kita cek beberapa yang murah dan gratis di zaman Anies Baswedan. Yang pertama, dana bantuan operasional tempat ibadah nih. Nah, Anies Baswedan menganggarkan dari APBD untuk tempat ibadah. Yang pertama nih, ada 2 juta per bulan untuk sekitar 3.300 masjid. Sedangkan juga ada 1.379 gereja yang diberikan 2 juta per bulan juga nih. Dan tak kalah juga ada guru sekolah minggu dan juga kosternya. Duh, pasti Buzzer ini menggoreng isu intoleran nih pasti nih. Nggak update banget ya. Yang kedua, kesamaan harga di Pulau Seribu. Nah, di Jakarta sendiri ada pulau nih yang namanya Pulau Seribu. Jadi sebelum Anies menjabat nih, harga grosir di Kepulauan Seribu udah sama murahnya nih dengan pasar di Kramat Jati. Dan juga kapal cepat sudah juga lebih mudah dan murah. Yang
tadinya 6-8 jam ke Sabira, sekarang hanya di waktu tempuh dengan waktu 3 jam aja nih. Yang ketiga, angkot gratis ber-AC. Tentunya nih emak-emak sangat senang nih, apalagi kalau bukan angkot gratis yang ber-AC lagi. Dan sekarang Anies mengajak penyedia layanan angkot join nih ke Transjakarta menjadi Mikrotrans, dan Jakarta membeli itu semua untuk warga kota. Warga yang tinggal di jalanan tak lebar juga bisa mengakses transportasi publik. Kini terus berbenah perlahan, semua angkot akan ber-AC. Yang kelima nih, taman berkelas gratis. Taman-taman banyak yang direvitalisasi dan juga fasilitasnya di-upgrade nih untuk warga Jakarta menjadi semakin modern dan berkelas tentunya. Yang pertama ada Taman Ecopark yang juga sudah mendapatkan penghargaan nih dari Singapura. Yang kedua ada Taman Literasi juga, dan semuanya pastinya gratis tanpa bayar. Tapi ingat ya, tentunya tetap jaga untuk kebersihannya. Yang keenam, KJP Plus nih. Anies meneruskan program yang sudah berjalan dengan baik nih, dan juga menambahkan anggaran nih bagi dunia pendidikan, terutama nggak hanya uang tunai nih, tapi juga peralatan dan juga makanan buat kesehatan untuk siswa dan mahasiswa. Ada dua nih, ada KJP dan KJP Plus. KJP ini pada eranya Ahok tidak bisa nih dicairkan dalam bentuk tunai, tetapi pada zaman Anies Baswedan KJP Plus ini bisa dicairkan dalam bentuk tunai. Selain KJP Plus nih, Anies juga nih ada KJMU. Itu untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi nih. Dan tentunya untuk mahasiswa Jakarta nih akan mendapatkan bantuan sebanyak 18 juta per tahun. Wah, sangat lumayan banget nih buat membantu orang yang kurang mampu juga nih. Yang ketujuh nih, pajak bumi bangunan gratis. Anies Baswedan menggratiskan untuk rumah nih ya, yang NJOP-nya di bawah 2 miliar nih, khususnya untuk guru, pensiunan veteran, penerima gelar pahlawan nasional, dan juga mantan presiden dan wakil presiden. Nah, ini untuk bentuk kesetaraan supaya warga asli Jakarta tidak terusir nih gara-gara membayar PBB dengan mahal. Wah, keren banget ya gubernur pilihan warga Jakarta, mikirin rakyat, kerja buat rakyat, anggaran buat kebutuhan primer rakyatnya. Mulai sekarang jangan percaya lagi nih sama buzzer-buzzer bayaran yang narasi-narasinya cuma buat jelek-jelekin orang aja nih. Pesan gue yang terakhir nih, tak perlu adu caci maki, mari kita adu prestasi dan karya. Salam damai untuk Indonesia. Lalu bagaimana dengan kesempatan memiliki hunian layak di DKI Jakarta? Ternyata datanya juga sudah kami kumpulkan di sini. Seperti janji kampanye Anies pada tahun 2017 silam, Pemprov DKI Jakarta terus mengebut pembangunan hunian untuk warganya. Pertama, Rusunawa dibangun di 12 lokasi dengan total 7.421 unit dan 33 tower. Kemudian ada hunian terjangkau Transit Oriented Development atau TOD, 359 unit, alas padu atau rumah sewa berbentuk kos-kosan. Kemudian juga ada 300 rumah padu atau hunian tetap kepemilikan. Kemudian ada penataan di 5 lokasi kampung susun sebanyak 472 unit. Dan terakhir hunian vertikal DP 0 rupiah berjumlah 6 tower atau sama dengan 2.332 unit. Lalu yang tidak kalah penting dari seluruh program yang sudah dijalankan oleh Anies Baswedan adalah tingkat ketahanan pangan di DKI Jakarta. Ternyata sejak tahun 2017 hingga 2021, Pemprov DKI Jakarta mencatat angka positif tingkat ketahanan pangan atau selalu berada di indeks sangat tahan atau berada di angka 80 poin ke atas. Pemprov pun memberikan subsidi ketahanan pangan yang tidak sedikit. Jika di tahun 2017 sebesar 190 miliar rupiah, maka di tahun 2022 angkanya mencapai 1,1 triliun rupiah dengan target 4,6 juta penerimanya khususnya di DKI Jakarta.